Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Dewi Rahmadina, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Sukoharjo, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu semuanya, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Ki Hajar Dewantara telah meletakkan dasar-dasar pendidikan yang tidak lekang oleh waktu untuk membangun manusia Indonesia yang berbudaya dan unggul. Filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani menjadi jiwa dari pendidikan nasional Indonesia. Nah, sebelum mempelajari modul 1.1, kira-kira apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas? Sebelum mempelajari modul 1.1, biasanya pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Guru lebih banyak menerangkan, komunikasi satu arah, dan murid kurang diberi kesempatan untuk berpendapat. Kemudian, indikator keberhasilan adalah nilai yang bagus. Oleh karena itu, ada KKM yang harus dicapai. Selain itu, guru juga menganggap bahwa murid memiliki kemampuan yang sama, sehingga tugas yang diberikan sama tanpa memperhatikan kemampuan dan kondisi murid. Belajar hanya di ruangan kelas, kemudian guru biasanya berfokus pada kelemahan murid dan jarang melakukan refleksi setelah pembelajaran. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya memahami bahwa pendidikan adalah proses menuntun kodrat anak untuk mencapai selamat dan bahagia. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kehendak guru. Jadi, guru tidak bisa memaksakan kehendaknya, namun guru harus memperhatikan kebutuhan dan kondisi murid. Guru menuntun murid dengan memegang prinsip ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Yang kedua, pembelajaran berpihak pada murid. Murid sebagai subjek, bukan objek pendidikan. Masing-masing murid itu unik dengan kodrat yang berbeda-beda. Murid dapat belajar dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki. Selanjutnya, guru harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Membimbing murid sesuai kodrat alam atau kondisi sosial ekonomi, geografi, serta fisik maupun mental anak. Pendidikan juga disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, murid juga bukan kertas kosong, tetapi murid merupakan manusia yang memiliki potensi namun masih samar-samar. Guru menebalkan atau membimbing murid sesuai potensinya, sehingga semua murid bisa berkembang. Ki Hajar Dewantara menekankan penanaman budi pekerti kepada murid. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menghasilkan semangat atau tenaga. Jadi, selain membangun intelektual murid, guru juga harus menanamkan budi pekerti. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan seperti petani. Pada hakikatnya, guru seperti petani yang merawat tanaman, mempersiapkan media yang baik, memupuk, menyiram, menyiangi, sehingga tanaman tersebut akan tumbuh dengan baik. Pembelajaran, saya akan merancang perangkat pembelajaran yang mendorong murid untuk aktif dan kreatif. Selain itu, saya juga bertanggung jawab dalam menanamkan
budi pekerti kepada murid. Misalnya dengan cara mengajak untuk berdoa dan selalu bersyukur, memasukkan unsur permainan ataupun kebudayaan di dalam pembelajaran. Murid nantinya tidak akan bosan serta dapat mengadopsi value yang ada di dalam permainan ataupun di dalam kebudayaan tersebut. Kemudian saya juga akan mengembangkan metode penilaian yang bervariasi sesuai dengan kondisi murid. Misalnya, pada tema perencanaan karir, murid bisa menilaikan dalam bentuk video, paparan ataupun PPT, kemudian bisa juga dalam bentuk cerita tertulis. Hal lain yang bisa saya terapkan adalah pembelajaran tidak harus di dalam kelas. Jadi, untuk menciptakan suasana yang nyaman, kita bisa mencari tempat yang nyaman selain di dalam kelas. Kemudian, guru juga tidak diperkenankan untuk menuntut murid agar sama dengan yang lainnya. Jadi, kita harus menghargai adanya perbedaan. Kemudian, saya juga akan berupaya untuk selalu memberikan teladan kepada murid. Misalkan dengan hadir tepat waktu, dengan tersenyum, dan menyapa murid dengan ramah agar murid bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Saya juga akan selalu berupaya mendorong murid untuk menunjukkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Kemudian, ketika pembelajaran di akhir juga akan membiasakan mengajak murid untuk melakukan refleksi dan menarik kesimpulan tentang materi pelajaran secara bersama-sama. Lalu memberikan penguatan di akhir pembelajaran agar tidak terjadi miskonsepsi dalam memahami materi pelajaran. Terima kasih.